sabda di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu dusun, satu gerumbul berkumpul di rumah dari rumah Allah, maksudnya di masjid. Yatluna kitaballah, mereka mentilawahkan Al-Quran. Jadi ada qiraah. Kalau qiraah misalnya kita baca wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha ya lakabiratun illa 'alal khasiin, atau misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Misal kita baca sendiri namanya qiraah. Tapi kalau kita bacakan ke orang lain namanya tilawah. Yatluna kitaballah, mentilawahkan Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling belajar di antara mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaimus sakinah, kecuali pasti akan diturunkan rasa adem, rasa ayem, rasa tentrem. Wonten sing ngendikaken jenjem. Janjen ini pada baik. Antrem, ayem, adem, jenjem, napa malih napa? Ya. Napa? Adem, sampun wau. Tenang, damai. Bahasa Arabnya sakinah. Illa nazalat alimus sakinah, kecuali diturunkan rasa sakinah, kata Rasulullah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diratakan rasa kasih sayang. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yadhkurunallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala bangga-banggakan dia, dibanggakan. Di hadapan siapa kira-kira Allah membanggakan? Orang yang berkumpul di masjid dari masjid Allah untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari agama ini. Di hadapan siapa Allah banggakan? Tengarepe bupati napa gubernur kinten-kinten iki, Pak. Misalnya nggih jenenge asmane jenengan disebut, misalnya Matwikarya. Matwikarya Kang Desa Karanganyar RT 7 RW 7 RT 1 di hadapan para gubernur, di hadapan para gubernur seluruh Indonesia. Ya. Wah, dibanggakan para gubernur, semuanya rakyat Indonesia menyaksikan. Rasanya seneng napa bangga? Seneng bangga nggih. Pak Matwikarya bakul cilok bisa haji ping pitu misalnya. Nah, niku kan, wah ini Pak Matwikarya. Padahal bakul cilok haji ping pitu. Wah. Lah, ini yang membanggakan Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan di hadapan para lurah, bukan di hadapan para bupati, bukan di hadapan para gubernur, bukan di hadapan para bos, tetapi di hadapan para malaikat. Lebih dhuwur napa lebih endep? Lebih dhuwur. Karena Allah punya surga, Allah punya nikmat, Allah punya pertolongan, Allah punya rezeki, dibanggakan oleh Allah SWT. Di hadapan para malaikat lebih dhuwur apa lebih endep? Lebih dhuwur. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan baina syahma udhunaihi, antara, jadi malaikat, di antara malaikat Allah SWT yang mengusung arsy-Nya Allah SWT, baina syahma udhunaihi, jaraknya ini ya, antara ini telinga sampai pundaknya ini
Ya, jaraknya ini nggih, sab'ina kharifa, 70.000 tahun perjalanan. Berarti malaikatnya gede apa cilik? Super gede. Lah 70.000 per tahun. Tahun ini dari sininya loh. Kan bisa diukur skalanya ya kan. Kalau segininya 70.000, lah tangannya pirang puluh ribu ya kan. Sangat besar. Malaikat Jibril itu sayapnya 600. Wah, sayapnya pinten? 600. Jadi para malaikat luar biasa. Janjane ngger malaikat kesuh, nek malaikat kesuh ya. Oke, wong pada metuntang ora gelem ngaji. Dipetes tes mati kabeh. Nggih. Jadi bumi ini kecil sekali. Nek pun nate mlebet teng planetarium. Nek mboten nggih planetarium nggih teng Museum Asmaul Husna. Jadi itu kita dimasuk ke dalam satu ruangan, ya seakan-akan kita naik pesawat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata bumi itu menjadi debu yang sangat kecil dibandingkan matahari, dibandingkan Jupiter, Mars, dan seterusnya. Bintang-bintang yang nampaknya kecil itu sebenarnya sekian ribu kali matahari. Jadi matahari kata astronomi atau astrologi, kata para pengamat benda antariksa, itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Itu dibandingkan matahari, dibandingkan bumi, itu bumi nggak ada apa-apanya. Lah itu bintang yang paling dekat. Berarti berjuta-juta ribu tahun cahaya, bukan tahun biasa tapi tahun cahaya. Jadi bumi kecil banget, kecil banget. Nggih, janjane dheweke dibandingna makhluk Allah sing liyane mungkin 1/1000 atau 1/1000 tengu. Jenengan pun ate mirsani tengu. Lah, dhewek mungkin 1/1000 tengu. Tapi sombonge be kebangetan. Gedene kon salat apa, kon ngaji apa. Nggih? Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka, wa yadhkurunallahu fi man 'indah. Dibanggakan di hadapan para malaikat Allah SWT. Ini hadis pertama. Walaupun ada panjangan hadis yang lainnya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge gelem niti dalane ngelmu niki wau nggih halal haram sing dadekaken kula mlebu surga, sing dadekaken keluargane kula lan panjenengan terselamat dari neraka, sing dadekaken kula panjenengan bahagia dunia, bahagia akhirat, rezekine barokah, keluargane sakinah, masyarakatnya tenang, negarane damai. Ilmu, nggih. Niki ilmu agama. Barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju surga. Ada hadis lagi dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Benar apa nggih hadisnya Pak? Hadisnya Pak sinten nggih sahabat nggih Pak? Abdullah ibni Umar. Sing ngeluarkan sinten nggih? Imam Tirmidzi. Lah niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate jelasaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate nerangaken. Idza marru bi riyadil jannah farta'u. Sing sapa wonge nemoni, barang siapa yang menjumpai riyadul jannah, taman-taman surga. Ini desa apa namanya? Karanganyar nggih, kecamatannya Karanganyar nggih, New Garden. Nah, garden kan taman. Diganti New Garden saged mboten Ustaz Waliyo? Mboten saged. New Garden, kamu dari mana New Garden? Nang ndi sih? Nang Kebumen apa nang New Garden? Karanganyar. New kan anyar. Karang kan garden nggih kan? New Garden oh. Ini bukan Karanganyar ini. Bukan New Garden ini.
tetapi taman surga. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menjumpai taman dari taman-taman surga fartau wis ngono pada ngrungokna, pada melu ngaji. Akhirnya para sahabat takon, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apakah sih yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, khilaqudz dzikr, majelis-majelis sing dadekna atine kula lan panjenengan dadi jenjem, sing dadekna nggih keyakinan panjenengan niku dadi kuat, sing dadekaken rezekine dadi barokah, keluargane sakinah. Nggih menika wau majelis ilmu. Niku disebut teng Rasulullah SAW dengan taman-taman surga. Ngapunten, nggih pendekatan taman-taman surga apa sih janjane mau nang dunya taman surga wong Karanganyar be udu. Ngapunten, niki unjukane napa? Teng pundi niki? Majelis ilmu. Nek teng selain majelis ilmu niki sanes teh biasane. Nggih, nek wong nganggo peci kan lurus apa miring? Lurus. Lah nang selain majelis ilmu gambare topi. Nggih mboten. Terus ditambahin apa? Kali napa niki wau? Miring, nggih kan? Ditambahin apa? Kali biasanya musik, nggih. Biasanya pun kalau seniki atau seniki biasanya wonten apa? Wong wadon, nggih. Wis pokoke kanca-kancane seniku terus. Aduh. Itu dari kelas teri sampai kelas ikan duyung. Ikan kakap boy. Ikan duyung. Yang kelas ikan duyung ini satu malam kadang 25 juta. Nggih kelas teri ya nang pinggir sawah. Muntah nggih. Ki mesti bengi-bengi ngentongna duit nggih. Nggih ngersing wong wadon balik esuk-esuk ki mesti li duit nggih. Masyaallah. Nggih mumet. Nggih. Aduh, gersang. Duitnya banyak. Ketone. Bahagia ketone. Ya Allah. Jadi tatkala kita kumpul di sini ingat Allah, ingat masa depan kita, ingat tanggung jawab kita, ingat bahagia kita, ingat barokah rezeki kita. Inilah gambaran taman-taman surga yang ada di dunia. Tenang, damai. Rata-rata bar ngibadah, bar maca Quran, bar ngaji, atine plong napa mumet? Nggih kan? Beda ngger kados niku wau nggih. Niki miring nggih mboten. Topine miring kan niki teh. Beda. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan barang siapa yang tidak mampu atau tidak merasakan surga dunia, barang siapa yang tidak merasakan surga dunia. Surga kan identik kali apa? Ustaz Waliyo, bahagia, tenang, damai. Damai. Padahal yang namanya hidup yang mesti ada ujian. Tapi tatkala menghadapi ujian damai. Damai. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala dilempar pakai manjenik menuju api, damai. Nabi Yunus tatkala dilempar ke air laut, damai, tenang. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan tatkala Nabi Ibrahim di atas udara seperti ini mau masuk ke api, wahai Ibrahim, biarlah aku selamatkan engkau. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Aku tidak butuh bantuan kamu. Padahal umumnya kalau orang mau ngadepin seperti ini panik. Panik.
Tapi ini mau masuk ke dalam api, ya Allah, enggak panik. Nabi Muhammad dikepung enggak panik. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Menate mireng kan? Nggih. Firaun wedi. Nabi Yunus mboten, wis aku bae ora apa-apa. Wis aku bae ora apa-apa. Ini. Sampai Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ngendikaken sing sapa wonge ora bisa ngrasakna surga nang dunya, mongko wong kuwe ora bisa ngrasake surga teng akhirat. Bingung Ibu, Bapak, hadirin, bingung mboten? Niki kaidah nggih. Kaidah bahasa hukumnya apa Mas Walio? Patokan nggih Mas nggih. Kita ulangi lagi, penting niki. Barang-barang nggih. Barang siapa? Tirukan. Yang tidak bisa merasakan nikmatnya, bahagianya di surga dunia, maka dia tidak akan bisa merasakan surga di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi orang yang bahagia besok di akhirat adalah orang yang bahagia di dunia. Orang yang selamat di akhirat adalah orang yang selamat di dunia. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Demikian juga orang yang celaka di dunia adalah orang yang celaka di akhirat. Yang sengsara di dunia adalah yang sengsara di akhirat. Saya mau nanya ini, pingin sengsara teng akhirat napa mboten? Pengen sengsara teng akhirat napa mboten? Mboten. Kenging napa? Kenging napa? Ora kepengin sengsara nang akhirat. Kula pengen takon lho, kenang apa ora kepengin sengsara nang akhirat nang apa? Sesengsara-sengsara hidup di dunia tesi bisa sambat. Sesengsara-sengsara di dunia ana sing diarani pingsan ya. Kot kelilipan watu semimbar. Wah. Aku kok lagi golek welut kelilipan watu se mimbar niki kepripun? Kelilipan watu. Kelilipan blandar sewit rambil. Kira-kira ngeruri pingsan apa ta sih melek mawon Ustaz Waluyo? Pingsan. Semenderita apapun pingsan, ada anestesi, ada ini dan itu. Di akhirat itu kalau sudah susah, sing ngarep nulung sapa? Itu gak ada. Istirahatnya kapan? Jadi sengsara di akhirat adalah sengsara yang sangat sengsara, penderitaan yang sangat menderita. Tapi kalau bahagia di akhirat, dia sangat bahagia. Di akhirat nanti di surga itu nggak ada ibu-ibu kesepuan kayak gini, nggak ada, udah. Nenek-nenek nggak ada di surga. Kakek-kakek juga nggak ada. Karena semuanya kembali muda. Ya, di dunia ini ada laki-laki yang jelek wajahnya. Ada. Besok di surga tidak ada laki-laki yang jelek, semuanya ganteng. Menjadi laki-laki yang paling ganteng. Ya, laki-laki yang paling ganteng siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Jadi laki-laki paling ganteng sejak zaman dunia ada sampai nanti kiamat, yang paling ganteng adalah Adam. Yang ganteng berikutnya sebatas yang saya ingat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Yusuf paling ganteng nomor 5. Loh, kan dari zaman dulu kita tahu namanya Nabi Yusuf paling ganteng. Di masanya, di negerinya, di masanya Nabi Yusuf di negeri Mesir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nanti kalian dibangkitkan di surga ala surati abikum, dalam bentuk wajah bapak kalian, yaitu Adam, karena yang paling ganteng. Jadi sing ngapunten sing rasa raine lek nang dunya ora usah sedih, mungkur sedela ngesuk langsung ganteng. Nah, sing nini ngapunten awake ben ngantekan melengkung nggih. Aduh, antekan awake melengkung. Niate alon tapi wong melengkung banter dhewek. Nih jejeg nih ora bisa. Jadi begini, orang yang sengsara di akhirat karena sengsara di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ora gelem ngaji, ora gelem puasa, ora gelem salat, ora gelem sabar, ora gelem tawakal, ora gelem usaha, bebuan, berpaling dari peringatanku, kata Allah SWT, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjumpai kehidupan yang sempit. Kalau para pengajar itu biasanya sering dapat kata-kata Einstein, ya, rumusnya EMC kuadrat, ya, Einstein, Albert Einstein. Pas waktu kecil dia mandan bodoh, tapi setelah itu ternyata dia jenius. Cuman dengan kejeniusan yang luar biasa, dia pun mengatakan, saya itu belum mendapatkan apa yang saya cari, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Sehingga dia mengatakan ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Dan ternyata semua orang merasa tidak bahagia tatkala tidak memiliki iman. Firaun kurang apa? Kekayaannya akeh, bandane akeh, nggih mboten. Ternyata mungkrungu ngon. Ngon niku sinten? Fir'aun. Ngon. Apa? Nggih, mengko arep ana bayi sing gulingna kekuasaanmu. Bayi lho. Bayi kuat napa lembek? Lembek. Fir'aun kuat. Bewedine ora patut overdosis wedine, ngantekan bayi-bayi kabehan dipateni. Berarti atine Fir'aun bahagia napa? Mumet. Apunten nggih, atine Fir'aun berarti bahagia napa mumet? Mumet. Ini kena firman Allah SWT, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mengalami kehidupan sempit. Dan aneh, secara umum, nggih mboten niki wau sing justru malah sing narkoba dan seterusnya orang-orang yang nggak pernah ngaji, sing awake diukir nggih, dibatik niku ya ora tahu ngaji. Kenapa kok badannya sampai ditato kayak gitu itu? Hatinya nggak bahagia, nggak yakin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lana Allah al-washimat wal mustawshimat, la'anallah mutafallijatil asnanil husni, la'anallah wasilah wal mustawsilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Bukhari, Allah melaknat orang yang mentato atau minta ditato. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai anak turunan kita tubuhnya ditato. Di negeri ini tidak beriman tato sampai 99%. Ana sing kepengin dadi ula, ana sing menjadi macan, ana yang menjadi ya Allah ya Rabbi. Kehidupan yang sempit. Allah melaknat orang yang mentato minta ditato. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung rambut. Allah melaknat orang yang memangur gigi supaya cakep. Nah, ini karena kehilangan syukur. Ilhadirun rahimani wa rahimakumullah.
Jadi orang yang bahagia di dunia adalah orang yang bahagia di akhirat, ya. Allah SWT berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang dengan keimanan, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Pernah satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang peristiwa Rasulullah dikepung oleh pasukan Ahzab. Dan Ahzab itu sekutu. Jadi seluruh kekuatan bersatu padu untuk menghancurkan Rasulullah. Kemudian dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia semuanya telah berkumpul untuk menghancurkan engkau, maka takutlah kamu. Ternyata ditakut-takuti itu tidak tambah takut, malah bertambah imannya. Kemudian mereka mengatakan, ya, hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Ini adalah janji yang telah Allah berikan. Ini adalah janji yang telah Rasulullah sampaikan. Maha benar apa yang dikatakan oleh Allah dan maha benar apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Maksudnya walaupun dikepung sekuat apapun, karena iman bukan takut malah yakin. Ini yang dijanjikan oleh Allah dari Rasul. Maksudnya apa? Pasti menang. Karena apa? Karena kalau orang sudah beriman, sudah bertakwa, sudah beramal soleh, menghadapi masa genting, menghadapi masa kritis, di saat itulah datang pertolongan Allah. Akhirnya pasukan Ahzab itu pun dihancurkan. Nah, dan masih banyak lagi. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang ingat kepada Allah, tatkala dia merasakan gejolak yang luar biasa, diingatkan Allah, langsung hatinya tunduk. Jadi kita manusia. Gini apa mboten? Nggih, kula lan panjenengan manusia napa sanes manusia? Manusia. Nggih. Manusia wonten bedane napa wonten kesamaane? Nggih, wonten kesamaane nggih. Maksudnya dibandingna kewan, dibandingna malaikat, dibandingna jin, kan ada perbedaannya. Nggih. Ngalami sedih, nggih napa mboten? Ngalami kecewa, nggih napa mboten? Ngalami cinta. Ngalamin apa? Cinta. Pun nate ngraosaken cinta napa dereng? Sampun? Raose kados napa? Nikmat. Ya kadang nikmat, kadang ujian. Nah, kita belum membahas cinta ya. Sebenarnya banyak pembahasan cara memanajemen cinta. Ini kita contohkan tadi yang cinta. Cinta Umar bin Khattab. Tatkala Rasulullah SAW meninggal, karena Umar bin Khattab sangat cinta kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, tak penggal lehernya. Wah, masya Allah. Wonten sing wani mboten kita ngadepi Umar. Wah, Umar itu pedangnya abote 30 kilo. Jadi ngeri ibaratnya tinggi celeng dan dia sangat pemberani. Jadi siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal tak penggal lehernya, itu karena apa? Cinta. Berarti nikmat apa menyiksa? Menyiksa di sini. Akhirnya nggak ada yang berani ngelawan dan tidak ada yang berani menghadapi. Kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, dibacakan ayat. Sesungguhnya Nabi kita adalah seorang Nabi dan Rasul, dan juga seorang manusia yang akan meninggal dunia
Baru dibacakan ayat ini, dia langsung sadar dan langsung menyadari bahwasanya secinta apapun yang kita miliki itu akan diambil oleh Allah. Sehingga orang-orang yang beriman bertakwa merasakan manisnya iman, merasakan manisnya takwa dengan keimanannya, dan ini adalah kenikmatan di surga. Karena berapa banyak ini ibu-ibu ini tak ceritakan apa? Ibu nyata niki garwane meninggal dunia. Jadi subuhan badhe nggugah garwanipun. Pak tangi subuhan. Ternyata suaminya nggak mau bangun. Dia tahu suaminya ternyata udah meninggal. Bukannya dia kabarkan kepada orang lain, langsung dikunci aja sekalian kamarnya. Karena apa tadi? Cinta. Ya. Akhirnya diberitahu, wah ini udah meninggal, ada didobrak pintunya. Sebagian lagi perempuan ada yang sampai merobek-robek pakaiannya, mencabuk-cabuk wajahnya. Ora terima nek bojone mati. Ora terima nek anaknya mati. Demikian juga kadang seorang suami tatkala istrinya mati, nungguin di kuburan sampai sekian tahun. Dia tinggal di kuburan karena tahu istrinya di situ. Ya Allah. Ini tersiksa ini. Supaya tidak menyiksa dengan iman. Jadi dengan iman itu sekian banyak apa yang menjadikan susahnya orang hidup menjadi tertepis. Ini. Pernah Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaikum ya. Rasulullah mengatakan tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai aku lebih kalian cintai ya, oleh kalian minan nasi ajma'in, dibandingkan manusia semuanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, di sini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ila nafsi ya Rasulullah, memang aku bisa mencintai engkau, mencintai Allah di atas semua manusia kecuali diriku. Kemudian Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan illa nafsika ya Umar, termasuk juga dirimu wahai Umar. Tatkala Rasulullah mengatakan Umar harus lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dirinya sendiri, kemudian Umar mengatakan illa nafsi Rasulullah, ya aku juga lebih mencintai engkau dibandingkan semuanya, termasuk diriku sendiri ya. Kemudian Rasulullah mengatakan al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar. Kelihatannya yang demikian ini sepele, sederhana, tapi ternyata tatkala seseorang dibimbing keimanannya kepada Allah, cintanya kepada Allah, melebihi dirinya, melebihi istrinya, melebihi anaknya, dan melebihi semuanya, ini sebagai obat dari segala musibah. Karena hidup ini tidak mesti. Hidup ini tidak apa? Mesti, dalam artian suaminya yang disayangi ternyata kena musibah, istrinya yang disayangi kena musibah, anak dan seterusnya, termasuk diri kita sendiri yang kita cintai ternyata juga suka berbuat jahat. Sebenarnya yang paling jahat terhadap diri kita itu siapa sih sebenarnya? Jin ya, syaitan dari kalangan jin, atau syaitan dari kalangan manusia, atau diri kita sendiri. Sebenarnya siapa yang paling jahat? Ya, orang lain yang jahat, jin yang jahat, atau siapa sebenarnya yang paling jahat terhadap diri kita? Diri kita sendiri. Yang paling jahat diri kita sendiri. Rasulullah mengatakan
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung dari kejelekan diriku sendiri, wa sayyiati a'malina, dan kejelekan amalan kita. Yang malas diri kita, yang takut diri kita. Udahlah kamu usaha, aduh saya malu. Nah, yang malu dia sebenarnya. Udahlah kamu tabah, enggak lah saya enggak mau tabah. Udah kamu melangkah, enggak saya enggak mau melangkah, saya udah kecewa gitu. Ya. Udah kamu maafkan, enggak saya enggak bisa maafkan, tidak ada maaf bagimu. Nah, udah itu kan anakmu, itu keluargamu, udah kamu maafkan. Enggak, pokoknya enggak. Kalau saya sudah bilang enggak. Ya. Istilah orang sandumuk batuk sanyarik bumi. Dadi godhong ora arep nyoek, dadi banyu ora arep nyawuk. Moh tertutup hatiku. Padahal tatkala kita mempertahankan dendam yang semacam itu, hati ini tidak akan bahagia. Makanya ada kata bahagia yang sangat dekat dengan kita, cuman perlu digali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak punya dikasih, kita nggak ada diberi, kita nggak punya ilmu dikasih, kita nggak kuat dikuatkan, kita nggak bisa berjalan. Kita tadinya nggak ada jadi cakep, lama-lama menurun, jadi tua, jadi susah, mulai pikun, tidak dihormati, mulai dimuliakan. Tadinya saya juga nggak ada kok, sekarang Allah kurangi, nggak apa-apa. Toh Allah Maha Penyayang. Umumnya orang sedih, dia tetap apa? Bahagia. Jadi bahagianya manusia sebenarnya dengan dia memiliki ilmu. Bahkan merdekanya manusia tatkala dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena di negeri yang merdeka, dalam suasana merdeka, kita nggak punya ilmu yang bermanfaat, ternyata jiwa kita belum merdeka. Yang lainnya pada senang, pada semangat, dia sedih, murung, kecewa, putus asa. Makanya orang ada yang mengatakan begini, kalau kamu pingin bahagia, tengoklah rumah sakit. Nah ini kalau di rumah sakit ceritanya beda nggih, Ustaz Waliyo nggih. Ada yang lagi di ICU sedang sekarat lagi, nyebut pak, moh nyebut apa? Nyebut pak, nyebut malah bat-but. Kon nyebut malah bat-but. Ya, yang nalkin juga sebenarnya jangan begitu, langsung aja la ilaha illallah. Langsung aja, jangan bilangnya jangan apa? Nyebut, tapi langsung apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi banyak orang yang tidak memiliki ilmu, di saat bahagia, di saat senang, itu hatinya susah. Tapi orang yang hatinya punya ilmu yang bermanfaat, di saat orang susah, di saat orang sedih, di saat orang mau memandang sesuatu yang sangat berat, dia bahagia. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk kita bisa merdeka yang sesungguhnya, yang poin pertama itu seperti yang kita bahas, punya ilmu yang bermanfaat. Minimal ada 3 cerita ini. Ya, purun cerita ini, 3 cerita ini. Yang lainnya sedih, dia bahagia. Ini. Dengan sebab apa Ustaz Waliyo? Ilmu. Jadi pembahasan ilmu terlalu panjang sebenarnya. Tapi yang jelas orang berilmu pada posisi melihat, orang yang tidak berilmu pada posisi buta. Kisah yang pertama Rasulullah. Tatkala Rasulullah sedang sakit, ya Allah, semuanya itu geger. Luar biasa, kegegeran yang luar biasa. Kenapa masyarakat itu geger coba? Karena mereka sangat cinta kepada Rasulullah.
Karena mereka merasa bahwasanya Rasulullah itu adalah kekuatan, jiwa, semangat. Sehingga tatkala Rasulullah SAW sakit itu semuanya sedih, semuanya menderita. Di dalam Sahih Bukhari, kesedihan anak Rasulullah SAW itu sangat nampak. Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Waqrubba ya abata, innaka tu'aqa ma yu'aqu rajulaini minna." Ya, Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Ya Allah, engkau Rasulullah, betapa beratnya engkau menahan sakit, beratnya engkau menahan derita ini ya Rasulullah di saat-saat kritis. Dan sesungguhnya engkau merasakan sakit 2 kali lipat di antara kita." Yang sedih siapa? Fatimah. Tadi yang sedih siapa? Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia siapa? Umar. Dan para sahabat yang lainnya pun sedih. Sampai Rasulullah itu dikuburnya 3 hari. Coba bayangkan. Kan umumnya sesuai petunjuk Rasulullah kan begitu meninggal segera dikuburkan. Ini Rasulullah malah 3 hari. Ya karena suasananya itu. Bukan karena Rasul tidak memerintahkan untuk segera dikubur. Suasananya sedih. Tetapi apa yang terjadi pada Rasulullah, dikatakan setelah ini engkau tidak merasakan kesusahan sedikit pun. Jadi begitu Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini, sudah segala perkara yang dijumpai oleh beliau dari kesusahan di dunia ini habis. Segala tanggung jawab yang beliau tanggung di dunia ini habis. Yang lainnya sedih, beliau bahagia. Ini karena apa? Ilmu. Sampai tatkala jasadnya Rasulullah dikubur, yang namanya mayit secara tuntun Rasulullah dikubur nopo dibakar nopo dilarung, dikubur. Dan ini yang sesuai dengan fitrah. Tatkala dikubur ternyata apa coba? Fatimah mengatakan, "Ya ashaba Muhammadin, an takhthu ala wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab." Wahai para sahabat Nabi, kenapa kalian tega menaburkan tanah ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang yang namanya dikubur perlu tanah apa tidak perlu tanah? Perlu lah, kalau nggak ditaburkan ya nggak dipendem ya kan? Ini kadang ya Allah. Makanya cinta juga butuh apa? Bimbingan. Nah, ini perlu nanti suatu saat adakan pengajian bimbingan cinta. Nah, mbok nate angsal pengajian bimbingan cinta. Nek dereng angsal berbahaya. Ya. Harus tahu ilmu bimbingan cinta ini, manajemen cinta, bimbingan cinta. Ini sudah Fatimah. Satu lagi. Nah, ini Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal niki sekarat. Nggih, sekarat biasa. Nek wong sekritis niku keluargane kumpul kabeh, apalagi dia seorang imam. Tatkala anaknya Abdullah mengatakan, "Ya abata, duhai bapak, kul la ilaha illallah." Di telinga kanannya, kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ma ba'd?" Belum. Akhirnya dibisiki lagi telinga kiri, "Ya abata, duhai bapak, ucapkan kalimat kul la ilaha illallah." Langsung balik malih, "Ma ba'd?" Belum. Ditemriki ditalkin urung mas niku, Masya Allah. Ya, padahal ini seorang imam. Setelah itu ternyata beliau diberi kesempatan untuk siuman, sadar. Akhirnya ditanya oleh anak-anaknya, oleh santri-santri yang banyak itu, santri beliau sangat banyak sekali. Ditanya, "Wahai Imam Ahmad, tadi engkau tatkala kritis itu kamu ditalkin, kok bilangnya belum? Ditalkin lagi belum? Kok belum ini apa Imam Ahmad?" Padahal seorang imam. Akhirnya cerita, "Tadi saya tatkala sedang sekarat, datang iblis. Iblis mengatakan, 'Wahai Imam Ahmad, kamu telah menang dan saya telah kalah.' Kalau kira-kira itu
iblis datang ke kita, iblis mengatakan begitu, kita senang nopo bahagia? Wong ngaji beda tak ditakoni. Masya Allah, kari tidoki bae-bae. Lah ya men mandan mikir sedidik lah. Iblis yang berusaha memasukkan kita ke dalam api neraka dari pagi, sore, siang, malam terus bertahun-tahun dari zaman Adam sampai sekarang sampai nanti hari kiamat. Tiba-tiba datang, wahai imam, wahai Ustadz Waliyo misalnya, wahai Imam Ahmad, saya telah kalah menggoda engkau untuk memasukkan engkau ke dalam neraka dan kamu telah menang. Ternyata Imam Ahmad menjawab, belum. Mabat, belum. Digoda lagi, belum. Padahal umumnya orang kalau digoda oleh iblis seneng. Wah, kau siki wis sekti, bisa mabur, hebat. Mungkin bisa mabur temenan, nang wit pucuk wit gedang, nang dur itep. Ya, bisa mabur. Ya. Dan seterusnya, kau hebat. Imam Ahmad menyatakan belum. Seraya mengatakan, sebelum aku dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya di dalam surga, sebelum kamu dimasukkan ke dalam neraka, urusannya belum selesai. Saya belum menang, kamu belum kalah. Saged dipun pahami hadirin? Hadirin. Jadi kalau kita belum masuk surga, kita belum menang. Aduh bapak kayak soleh, ya Allah, ngaji terus, semangat terus bapak jangan main. Urung nggih. Pokoknya nek aku urung mlebu surga, aku urung menang. Gitu. Jadi kalau kita belum masuk surga, jangan GR. Jangan apa? GR. Aku pengajian terus karo Ustadz Waluyo mesti mlebu surga. Nggih, jangan GR. Teman-teman saya sudah biasa mengatakan ke saya, bahkan mengatakan, Ustadz tolong nanti saya selamatkan dari api neraka, Ustadz pasti di surga. Itu teman-teman sekolah itu. Ya Allah, jere sapa? Surgane mbahmu apa? Ya kan semuanya kan gaib. Kita lagi berjuang. Ini berjuang sudah. Itu sudah biasa teman-teman. Kayak Ustadz ya surga, jere sapa? Wong amalane dhewek baru ngana notifikasi nih, nggih kan? Sekarang kita puasa, kemarin puasa 30 hari. Pun nonton amalanmu diterima kan, dari kan notifikasi nih enggak. Kita cuman ya Allah semoga diterima ya Allah gitu. Beda karo SMS nih. Karo WA ya wis tanpa ya. Enggak ada notifikasi. Yang ketiga, niki wektale tes wonten apa mentelas? Tesih niki. Ini hebatnya orang soleh ini. Dari Rasulullah, Imam Ahmad, ini ada lagi. Satu nih. Namanya Al-Imam seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang sangat terkenal. Masa kejayaan Islam itu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah setelah itu kosong. Setelah itu muncul lagi Umar bin Abdul Aziz. Negerinya menjadi gemah ripah loh jinawi. Ternyata tatkala beliau mau meninggal dunia, putra beliau 12 itu kumpul. Ya, kumpul semuanya. Seraya ya namanya bapaknya soleh, baik, perhatian. Tatkala bapaknya mau meninggal dunia, anak-anaknya yang soleh sedih apa mboten sedih? Manusiawinya sedih apa mboten sedih? Sedih. Kumpul, ya Allah. Negara juga sedih, masyarakat juga sedih, kumpul. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya? Dia mengatakan begini, wahai anakku, kenapa kamu bersedih di saat aku mau bahagia? Kenapa kamu menangis di saat aku mau tersenyum? Dulu di saat kamu tersenyum, kamu bahagia, aku menangis. Kamu lagi santai, katakanlah lagi biasa, aku berjuang pagi, siang, sore, dan malam untuk kebaikan dirimu, untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan semuanya. Semua pada bahagia, aku lagi sedih. Semua lagi senang, aku lagi menderita. Semua lagi tertawa, aku lagi menangis.
Tapi saat ini adalah detik-detik aku mau bahagia, detik-detik aku mau tersenyum. Kenapa kamu sedih? Bayangkan, ini di saat kritis. Kenapa bisa merasakan seperti itu? Karena dia memiliki apa? Ilmu. Jadi setelah dia nanti meninggal, dia sudah tidak bisa berbuat dosa lagi, sudah tidak bisa berbuat maksiat lagi, tetapi amal jariyahnya terus mengalir. Makanya milikilah ilmu yang bermanfaat, cinta amal soleh, bercita-citalah masuk surga. Semoga ya Allah sudah memberikan kemerdekaan kepada negeri ini dengan sempurna, dengan kenikmatan yang banyak, dan juga semoga diri-diri kita, jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang merdeka pula, ya, yang bahagia, yang tentram, dan itu hanya bisa melalui ngaji, ya, melalui belajar ilmu agama ini saja yang bisa kita sampaikan dan kita pelajari. Apabila ada kesalahan dan kurangan dari diri saya sendiri dan syaitan, apabila ada kata-kata yang menyinggung, al-afu minkum, ya, ini saja nanti pertanyaan setelah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.